Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, sahabat, sanak, kerabat, dan sebagainya lah. Perkenalkan, di sini nama saya Yazid Fakari Alusyah dengan NIM 220104011048. Nah, saya adalah mahasiswa kupu-kupu di Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, angkatan 22. Nah, di sini saya membuat sebuah video mind mapping untuk menyelesaikan tugas middle test atau ujian tengah semester mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Nah, sebelum masuk pembahasan, di sini saya sudah membuat gambaran mind mapping atau pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian luang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah. Yang kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang keenam, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah kan berasal dari dua kata, sajarah dan dakwah. Harusnya dakwah sudah kalian ketahui dari semester 1. Tapi di sini akan menjelaskan sedikit bahwa dakwah itu berasal dari bahasa Arab da'watun, yang artinya mengajak atau mengajak kepada kebaikan atau ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di sini ada sejarah, yang secara etimologi kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarah, syajaraton, yang artinya pohon. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab sejarah disebut dengan tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal dan waktu. Terus adapun juga dalam bahasa Inggris sejarah diartikan dengan history. Nah, sejarah, histori, dan tarikh mengandung arti masa lampaunya manusia. Adapun pengertian sejarah menurut para ahli yaitu di sini ada yang pertama Ibnu Khaldun. Menurut beliau peristiwa istimewa atau penting pada waktu tertentu di masa lampau. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Menurut beliau mengemukakan bahwa sejarah dengan artian suatu perwujudan tentang masa lampau. Dan yang terakhir ada Sidi Ghazalba. Menurut beliau gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial. Lanjut. Nah, yang kedua ada ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah merujuk pada perkembangan dan pengaruh gerakan dakwah dalam sejarah Islam. Dakwah dalam konteks Islam mengacu pada upaya menyampaikan ajaran agama kepada orang lain atau masyarakat secara luas. Sejarah dakwah Islam sangat luas dan mencakup periode yang panjang, mulai dari masa awal Islam hingga masa sekarang. Untuk lebih jelasnya, ruang lingkup tersebut terbagi menjadi 5 elemen. Yang pertama ada subjek dakwah. Nah, subjek dakwah itu mengkaji para tokoh sebagai pelaku dakwah atau dai. Yang kedua ada metode dakwah. Nah, metode dakwah ini mengkaji metode atau cara yang dilakukan untuk berdakwah. Terus yang ketiga ada media dakwah, yaitu mengkaji media dakwah yang bisa dibilang kayak alat yang digunakan untuk berdakwah. Terus yang keempat materi dakwah. Nah, materi dakwah itu adalah pembahasan yang akan disampaikan oleh dai kepada penerima dakwah atau mad'u. Ya, pembahasan-pembahasan yang akan dibacakan
Terus yang terakhir ada objek dakwah yang akan mengkaji pada masyarakat yang sebagai matbu. Nah, jadi dai sebagai subjek, metode sebagai cara, media sebagai alat, materi sebagai pembahasan, dan objek itu adalah matbunya. Lanjut, fungsi sejarah dakwah. Nah, yang pertama, fungsi sejarah dakwah untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah Islam, kayak peperangan dan sebagainya lah. Terus yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Nah, yang dimaksud di sini tuh bukan berarti penyakit secara fisikis ya, seperti Taun, Amwas, dan Emmaus, bukan, melainkan penyakit rohani umat di setiap zaman yang sulit untuk diberikan pendapat. Terus yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar, seperti kayak dakwah Rasulullah dengan sikap kesabarannya. Nah, itu. Terus mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Terus mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalan sejarah. Dan yang terakhir, memprediksi apa yang akan terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Ada peradaban Romawi Timur, peradaban Persia, dan ada peradaban Arab Jahiliyah. Langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pada tahun 753 sebelum Masehi, kerajaan Romawi didirikan dengan ibu kota di Roma. Kerajaan Romawi terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Romawi Barat dan kerajaan Romawi Timur. Nah, kerajaan Romawi Barat ini beribu kota di Roma dan rajanya itu adalah Hercules dari tahun 610 sampai 640 Masehi. Sedangkan kerajaan Romawi Timur itu beribu kota di Konstantinopel dan rajanya adalah Konstantinus Agung. Nah, terus kerajaan Romawi Timur ini berhasil mencapai peradaban yang tinggi. Nah, adapun hasil dari peradaban kerajaan itu, yang pertama itu agama. Nah, agama karena kerajaan yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur, jadi rata-rata umatnya beragama Nasrani dan terpecah menjadi berbagai aliran. Nah, adapun aliran itu ada 3. Yang pertama, aliran Ya'aqibah. Nah, aliran ini tuh banyak dianut di Mesir dan Habasyah. Yang kedua, itu aliran Nastirah. Nah, aliran ini banyak dianut di Musil, Irak, dan Persia. Dan yang terakhir, aliran Mulkaniyah. Aliran ini banyak dianut di Afrika Utara, Silsilah, Syria, dan Spanyol. Nah, dari ketiga aliran itu ada perbedaan keyakinan. Nah, aliran Ya'aqibah itu berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah gabungan antara Allah dan manusia. Nah, terus sedangkan aliran Nasirah dan Mulkaniyah berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat kemanusiaan. Nah, itu dalam agama. Terus ada filsafat. Nah, filsafat di sini membahas tentang kebudayaan Romawi dan Yunani. Kenapa kebudayaan Yunani juga dibahas? Pasti ada yang bertanya, kenapa jadi dibawa kebudayaan Yunani? Nah, karena pada hakikatnya kebudayaan Romawi adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Nah, jadi ada 7 masa kebudayaan Romawi dan Yunani. Itu ada kebudayaan Yunani kuno yang penuh dengan dongeng, terus ada budaya yang menggambarkan semangat pahlawan,
ada masa lirik atau perasaan, ada masa keemasan, yang dimana pada masa inilah filsafat dan sejarah mengalami masa kejayaan pada masa keemasan. Terus ada masa Iskandaria, yang dimana kota Iskandaria itu menjadi pusat kebudayaan dan juga pusat dari ilmu dan filsafat tadi. Terus masa Yunani sampai Romawi, dan yang terakhir ada masa Bizantium, yang dimana Konstantinopel menjadi pusat kebudayaan dan peradaban. Terus yang ketiga ada bahasa. Nah, ada 3 bahasa yang berpengaruh pada wilayah kerajaan Romawi Timur, yaitu bahasa Latin, bahasa Yunani, dan Suryani. Nah, dalam bahasa inilah kitab suci, undang-undang, cerita ditulis. Terus dan yang terakhir kesenian. Nah, kesenian Romawi Timur timbul pada abad ke-5, yang dimana sangat maju dan meluas sampai ke Italia Utara. Ini di peradaban Romawi Timur. Lanjut ke peradaban Persia. Nah, kerajaan Persia adalah saingan dari kerajaan Romawi Timur, yang dimana ada perang konstan antara 2 kerajaan karena sama-sama bersaing untuk wilayah kekuasaan dan pengaruh. Tepat waktu Justinus menjadi Raja Romawi Timur dan memerintah Kekaisaran Persia, Anushirwan menyerbu wilayah Roma Timur dengan kavaleri dan prajurit infanteri hingga satu persatu jatuh. Sedangkan Yustianus melakukan perlawanan di bawah panglimanya Belisarius. Setelah itu terjadi perang selama 20 tahun dengan kesepakatan di mana Yustianus harus membayar upen kepada Anushirwan setiap tahun sebanyak 30 dinar. Nah, terus permusuhan antara tersebut terus berlanjut sampai datangnya Islam. Nah, ada juga hasil dari manusia peradaban Persia. Yang pertama ada agama. Nah, masyarakat Persia kuno itu menyembah langit, api, udara, dan air, yang dimana mereka berpikir ada Tuhan yang baik dan ada juga Tuhan yang jahat. Dan yang kedua ada bahasa. Pada peradaban Persia, bahasa resminya adalah bahasa Pahlavi, yang dimana juga menjadi bahasa kitab suci Avesta. Dan yang terakhir ada juga kesenian. Kesenian ini hasil-hasil kesenian Persia seperti keramik, patung, perkakas, dan perunggu, dan ada juga seni arsitektur. Lanjut yang ketiga ada peradaban Arab Jahiliyah. Nah, Jazirah Arab adalah tempat lahir dan berkembangnya Islam. Jazirah Arab terletak di bagian barat daya benua Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia. Negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab pada umumnya berupa padang pasir. Ya, seperti yang kita ketahui lah, padang pasir. Meskipun demikian, tidak semua wilayah tandus, ada pula wilayah yang subur. Ahli sejarah membagi penduduk Jazirah Arab menjadi 3, yaitu situ ada Arab Balidah. Arab Balidah itu penduduk Arab Balidah itu bangsa Arab yang telah punah. Nah, Arab Balidah adalah orang-orang Aral yang telah lenyap jejaknya, tetapi kisah mereka itu ada dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran penuh dengan kisah-kisah. Terus yang kedua ada Arab Aribah. Arab Aribah itu penduduk asli. Arab Aribah adalah penduduk dari kelompok Khatan dari tanah air Yaman. Dan yang terakhir ada Arab Musta'aribah. Arab Musta'aribah adalah pendatang. Nah, penduduk yang berasal dari keturunan Nabi Ismail dan disebut juga dengan Arab Adnaniyah. Jadi Musta'aribah ini bisa disebut juga dengan Arab Adnaniyah. Terus di sini ada kerajaan-kerajaan yang ada sebelum Islam lahir. Pertama ada Kerajaan Ma'in sejak 1200 sampai 630 sebelum Masehi. Kerajaan ini itu terletak di bagian selatan Jazirah Arab. Yang kedua ada Kerajaan Saba tahun 650 sampai 115 sebelum Masehi. Kerajaan ini berdiri di wilayah Yaman dan terkenal dengan bendungan raksasanya, yaitu bendungan Al-Ma'arib. Yang ketiga ada Kerajaan Himyar
tahun 650 sampai 525 sebelum Masehi. Kerajaan ini terletak antara negeri Sabah dan Laut Merah yang meliputi wilayah Kitban. Terus ada kerajaan Hira tahun 288 sampai 632 Masehi. Nah, kerajaan ini terletak di wilayah Irak. Terus ada kerajaan Ghassan dari tahun 500 sampai 635 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Syam yang beribu kota di Hauran. Ada juga negeri Hijaz, dan yang terakhir ada Mekah, yang dimana di kota ini tuh terdapat Ka'bah. Terus ada kekuasaan kaum Quraisy. Nah, pada abad 5 Masehi, kaum Quraisy merebut kepemimpinan Mekah atau Ka'bah dari kabilah Khuza'ah di bawah pimpinan kaum Quraisy. Mekah menjadi maju untuk mengurus kota tersebut dan sekitarnya. Didirikan semacam pemerintahan di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib. Mekah lebih maju pada tahun 540 Masehi. Sumur Zam-Zam disempurnakan pemugarannya. Selanjutnya berikut ini adalah penjelasan mengenai keadaan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah dari berbagai bidang. Pertama ada bidang politik. Nah, masyarakat Arab zaman jahiliyah tidak mempunyai pemerintahan secara formal, tapi mereka punya kayak pimpinan yang mengurus peperangan dan perdamaian karena terlalu sering terjadinya peperangan. Yang kedua ada bidang ekonomi dan sosial. Seperti yang kita ketahui lah, Jazirah Arab ini kan merupakan wilayah yang gersang, jadi tidak cocok untuk pertanian. Tetapi sebagian penduduk kayak memilih untuk berternak gitu. Terus ada bidang ilmu pengetahuan. Nah, sekalipun Jazirah Arab terutama Hijaz dan Najd terpencil dari dunia luar, tetapi mereka itu mempunyai intelektual yang tinggi yang dibuktikan dengan pengetahuan tentang astronomi, meteorologi, mitologi, ilmu tenung, dan ilmu pengobatan. Terus ada bidang kebudayaan. Nah, kemajuan budaya mereka terkenal dengan kemahirannya dalam bersyair dan bahasa mereka yang sangat kaya beragam. Terus yang terakhir ada bidang sejarah, yang dimana sejarah sangat dihargai oleh masyarakat Arab karena mereka sering mengumpulkan kabar yang berserak lalu menelaahnya. Itu guys. Nah, terus ini pembahasan yang ketiga ada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Ini cukup berat pembahasannya. Pertama, konsepsi sejarah dakwah Nabi. Nah, sebelum itu menurut KBBI, konsepsi itu adalah rancangan atau sesuatu yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Nah, dikaitkan dengan konsepsi secara sempit adalah perkembangan. Konsepsi sejarah dakwah Nabi berlandaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu atau Al-Qur'an yang secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi hanya dilakukan di sekitar lingkungan rumah, kerabat dan sahabat saja. Hal yang dilakukan Nabi dengan cara umum yaitu mendidik, membimbing, membina dan mengarahkan serta memantapkan hatinya dalam kesuksesan dakwah. Adapun orang yang pertama menyatakan masuk Islam dari rumah tangganya sendiri yaitu Khadijah, dan rekan-rekan yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar dan Ummu Aiman. Terus berikut ada tahapan tazkir, tafa'ul, dan istilam al-hukmi. Nah, pertama di sini ada pembinaan dan pengkaderan atau marhalah tazkir wa takwin. Nah, ini tuh tahapan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai dakwahnya di Mekah. Nah, langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tahapan ini adalah dengan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariah Islam. Pembinaan ini tuh ditujukan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Nah, terus yang kedua ada interaksi dan
perjuangan di tengah umat, marhalah tafaul ma'al ummah. Nah, itu setelah lahir individu-individu Islam yang telah bergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat. Dan yang ketiga ada tahapan penerapan hukum Islam, marhalah tatbik ahkamul Islam. Setelah proses tabaun nusrah berhasil, selanjutnya penerapan syariah Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah mendapatkan Bayatul Aqabah II. Penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan berlakunya Piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik yang muslim maupun non-muslim. Terus di sini ada metode dakwah dari Rasulullah. Yang pertama ada metode personal atau sirri. Nah, metode ini disebut juga dengan dakwah rahasia pada fase dakwah sirriyah, yang dimana pendekatannya itu dilakukan secara face to face atau tatap muka antara dai dan mad'u. Yang kedua ada metode pendidikan. Metode pendidikan ini tuh dikembangkan Nabi dengan sistem kaderisasi dengan membina para sahabat. Kemudian sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai generasi berikutnya. Nah, yang ketiga ada metode penawaran, yang dimana sejak zaman Nabi Ibrahim Makkah merupakan pusat ziarah hingga sekarang. Karena itulah Nabi menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Nah, terus ada metode misi. Metode ini dilakukan dengan cara mengirimkan dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang kelima, metode korespondensi. Itu salah satu metode yang digunakan Nabi pada tahun ke-7 Hijriah, yang dimana dengan cara mengirim surat yang berisi seruan Islam, aturan ajaran Islam, dan kewajiban bagi non-Islam. Dan yang terakhir ada metode diskusi. Metode ini dilakukan Nabi ketika beberapa orang musyrik Mekah memerintahkan Nabi untuk berhenti menyebut-nyebut Tuhannya atau berhala, yang pada akhirnya mereka berdiskusi kepada Nabi. Nah, dari keenam metode ini itu cukup bagus, tapi harus disesuaikan dengan mad'unya. Nah, selain itu 6 metode ini memang bagus, tapi semua itu tergantung daripada dai-nya. Karena kalau metodenya dipakai tapi dai-nya tidak cukup bagus dalam menyampaikan, tetap saja sulit. Ke pembahasan selanjutnya ada sejarah dakwah Rasulullah SAW. Langsung ke pertama, di sini dakwah Nabi di Mekah. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berasal dari nasab yang mulia dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, menjadi penebar rahmat bagi sekalian alam dengan menjadikan perbaikan akhlak di segala bidang sebagai program andalan, dan membawa kabar gembira bagi umat yang mau menerima ajarannya serta peringatan bagi yang menolak. Nah, di sini ada beberapa persiapan beliau ke arah kenabian. Yang pertama ada tempat tinggal Nabi Muhammad yang kecil. Nah, beliau itu tinggal di sebuah desa yang jauh dari pengaruh kota, karena lingkungan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak atau karakter. Yang kedua ada penyucian hati Nabi tahap 1 di desa Halimah. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad dengan bekal hati yang suci. Terus ada hidup dalam keprihatinan, yang dimana ditinggalkan oleh sosok ayah beliau. Tidak hanya itu, tapi juga ditinggalkan oleh ibu serta kakek beliau. Terus ada latihan kesabaran dengan mengembala kambing. Nah, dengan memelihara kambing, beliau belajar sabar menghadapi masyarakat yang lebih susah diatur daripada kambing. Terus berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat sejak kecil, yang dimana
Beliau melibatkan diri kepada masyarakat dalam kegiatan positif yang dimana itu dapat mematangkan pembentukan karakter. Terus ada menimba pengalaman internasional. Nah, beliau adalah orang yang memiliki wawasan global yang dimana pengalaman internasional lah yang menjadikan beliau paham tentang konstelasi dunia. Terus tidak pernah cacat di masyarakatnya. Nah, beliau dikenal tidak pernah cacat karena hanya mengerjakan perbuatan yang mulia saja. Terus memiliki prestasi yang diakui oleh umatnya sejak usia belia. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad menjelang usia kematangannya 40 tahun, beliau memilih Gua Hiro sebagai tempat perenungan karena posisi gua ini sangat strategis untuk menyaksikan penduduk Mekah yang semakin jauh dari sifat-sifat kemanusiaan. Terus menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan ancaman. Nah, di sini ada ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yathrib, rumah beliau sudah dikepung oleh Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Terus ada memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, yang dimana dengan keamanan dan kebebasan dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan dan meninggikan agama atau Islam. Nah, itu tujuan dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Yathrib. Selanjutnya ada kondisi masyarakat Arab sejak Nabi diutus. Yang pertama ada keagamaan, yang dimana saat itu Arab hampir tenggelam dari kepercayaan jahiliyah. Terus yang kedua ada politik dan hukum. Nah, kondisi politik di Hirah Syam dan Hijaz sangatlah rusak, yang manusia terbagi dalam dua kelas, tuan dan budak, atau pimpinan dan rakyat-rakyatnya selalu menjadi mangsa oleh para pemimpin. Nah, yang ketiga ada sosiokultural. Dilihat dari sudut sosiokultural, ada hal-hal yang dapat dicermati, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah rusak. Perlakuan terhadap budak semena-mena, budaya miras mengakar, kondisi negara Arab yang secara umum dapat dilihat dari pembicaraan antara Yandajir dengan Mughibah bin Syubah. Terus ada ekonomi, yang dimana perdagangan adalah pendapatan primadona masyarakat Mekah dan Quraisy. Perdagangan ini tidak cukup aman karena banyaknya penyamun yang selalu mengintai ekspedisi dagang. Dan yang terakhir ada modal dasar yang baik. Next, materi dakwah Nabi. Kesimpulan dari Al-Mubarakfuri terhadap materi dakwah di Mekah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tauhid, iman kepada hari kiamat, pembersihan jiwa, penyerahan segala urusan kepada Allah. Terus semua itu setelah beriman kepada risalah Muhammad. Lanjut, adapun langkah dan pencapaian dakwah Nabi. Nah, yang pertama berdakwah secara rahasia selama 3 tahun, yang dimana Nabi Muhammad memulai dakwahnya dari keluarga, sahabat, lalu kerabat secara sembunyi-sembunyi. Kedua, berdakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah. Nah, dakwah terang-terangan ini dimulai sejak turunnya ayat ke-214 surah Asy-Syu'ara. Dan yang terakhir berdakwah di luar Mekah, berlangsung dari akhir tahun ke-10 kenabian, yang dimana berawal dari perjalanan ke Taif menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah sampai hijrah ke Madinah. Next, sarana dakwah Rasulullah di Makkah. Nah, sarana dakwah Rasulullah di Makkah ini ada 2. Yang pertama secara fisik dan non fisik. Sini secara fisik, yang pertama ada Masjidil Haram, yang dimana Masjidil Haram sebagai sarana untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Yang kedua ada Bukit Sofa sebagai tempat pertemuan umum di lapangan terbuka. Yang ketiga ada rumah yang sebagai tempat pengkadaran para sahabat.
terus ada tablik terbuka, kefasihan dan retorika Rasulullah yang baik, terus ada dakwah bil hal, terus ada juga melakukan ta'afi atau mempersaudarakan sesama muslim. Terus di sini ada meminta bantuan kepada orang lain untuk ta'ziz dakwah. Nah, adapun yang sarana non fisik, pertama, hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kejujuran dan kepribadian Rasulullah yang luhur, terus kehati-hatian dan kewaspadaan, dan menerapkan strategi dan sistem yang tertara baik. Selanjutnya ada sarana dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, 2 program metode dakwah Rasulullah di Madinah yaitu membangun masjid dan menjalin persatuan sesama muslim. Membangun masjid karena masjid adalah bangunan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Islam, tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk pendidikan dan simbolis dan juga sebagainya. Terus menjalin persatuan sesama muslim. Nah, surat perjanjian antara kaum mukminin dan muslimin dari Quraisy dan Yathrib, yaitu mereka adalah umat yang satu di hadapan umat yang lain. Terus ada kaum muhajirin dari Quraisy sesuai dengan kemampuan mereka bersekutu dalam membayar diat, dan mereka menebus tawanan mereka dengan makruf dan adil di antara kaum mukmin. Demikian juga dengan kabilah kaum Ansor, sesuai dengan kemampuan mereka bersekutu dalam membayar diat terlebih dahulu, dan setiap kelompok dari mereka menembus tawanan mereka dengan makruf dan adil di antara kaum mukmin. Seorang mukminin tidak boleh membunuh mukmin karena membela orang kafir. Terus seorang mukmin tidak boleh membela orang kafir terhadap orang mukmin. Nah, terus perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang berdomisili di Madinah, yaitu orang-orang yang Yahudi berkewajiban memikul biaya mereka sendiri dan kaum muslimin wajib memikul biaya mereka sendiri. Terus yang kedua, wajib memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi, dan yang terakhir tidak boleh menolong orang Quraisy dan orang-orang yang menolong mereka. Next. Nah, di sini ada pembahasan selanjutnya yaitu dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang sudah kita ketahui, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Next. Nah, what is Khulafaur Rasyidin? Khulafa adalah kata jamak dari khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan untuk arti kata ar-Rasyidin adalah mendapat petunjuk. Sehingga pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada ciri-ciri Khulafaur Rasyidin. Pertama, kader-kader terbaik Rasulullah yang telah memimpin pemerintahan Islam. Yang kedua, sarana terbesar dakwah pada masa ini adalah pemerintahan dan kekuasaan. Dan yang terakhir, al-futuhital Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti oleh perluasan pemikiran Islam. Nah, di sini ada Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Beliau lahir di Mekah 2 tahun setelah beberapa bulan tahun gajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati dengan Atik min An-Nar, dibebaskan dari neraka, karena beliau lebih dikenal dengan nama Atik. Ada yang bilang namanya Atik karena kebagusan rupanya, namun ia diberi gelar Siddiq setelah kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau tanpa ragu membenarkan kejadian tersebut di saat orang lain mendustakan dan menganggapnya sebagai hal yang mengada-ngada. Nah, pada saat amanah pemerintahan baru diembankan kepada beliau, Madinah tiba-tiba dikejutkan oleh
gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke seluruh semenanjung Arabia. Pertama ada murtad dari agama. Nah, orang-orang yang lemah imannya dan masuk Islam hanya formalitas. Terus yang kedua ada gerakan nabi palsu, yang dimana beberapa gerakan nabi palsu ini muncul sebagai bentuk pemberontakan etnis atau suku terhadap pemerintahan Arab. Yang terakhir ada perbankan zakat, yang dimana kelompok ini itu berpandangan bahwa zakat itu diberikan kepada nabi. Nah, oleh karena itulah setelah nabi meninggal, hukum tentang zakat tidak berlaku lagi bagi mereka. Terus yang kedua ada Umar bin Khattab. Nah, nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabbah. Beliau berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah ketika Nabi diutus. Usia beliau sudah 30 tahun. Awalnya, beliau termasuk orang yang membenci Islam. Melihat potensi beliau yang besar, beliau masuk salah seorang dari 2 orang yang didoakan Rasulullah agar masuk dan memperkuat barisan umat Islam. Beliau masuk Islam pada tahun 6 kenabian. Nah, adapun futuhat pada masa Umar yaitu pertama ada penyempurnaan Fath Irak, yang kedua Iran, yang ketiga Syam dan Palestina, keempat Yordania, kelima Suriah, dan yang keenam Palestina. Ketiga ada Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Quraiz dari Bani Abdi Syam. Beliau dilahirkan di Taif 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau terkenal pemalu, memiliki kecerdasan akal, sangat iffah, menjaga silaturahmi, takwa, panjang sholat tahajudnya, tawadu, mulia dan dermawan. Beliau adalah infakan buat kepentingan dakwah, baik periode Mekah maupun setelah di Madinah. Nah, Utsman memiliki sebuah metode dakwah, yaitu pertama, berdakwah dengan melaksanakan tugas kekhalifahan secara maksimal. Yang kedua, meneruskan dakwah para pendahulunya. Yang ketiga, berdakwah dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Terus ada mengikuti tradisi yang sudah ada. Terus tidak mendahulukan hukuman dan mendidik rakyat. Dan yang terakhir, mengajak rakyat agar hidup zuhud. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Al-Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ali adalah anak paman Rasulullah, ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hisham. Beliau dilahirkan sebelum Nabi diutus. Ali dikenal sebagai orang yang pemberani, orator, dan sastrawan. Dalam masalah qada, beliau adalah pakarnya. Beliau memiliki keimanan yang kuat, pemahaman Islam yang baik, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak. Seperti masuk Islamnya penduduk Hamadan seluruhnya di tangan beliau satu hari. Rasulullah menjamin beliau itu masuk surga. Terus next. Nah, di sini ada organisasi dan lembaga Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada An-Nizam As-Siyasi. An-Nizam As-Siyasi ini adalah organisasi politik yang bertugas untuk urusan-urusan politik. Nah, organisasi ini tuh mencakup 3 lembaga, yaitu pertama ada Al-Khilafat yang menangani tata cara pemilihan khalifah. Terus yang kedua ada Al-Wizariyar, ya adalah para pemateri yang membantu khalifah dalam urusan pemerintahan. Yang ketiga ada Al-Kitabat yang mengurus kesekretariatan negara. Yang kedua ada Al-Nizam Al-Idari, yaitu organisasi tata usaha atau administrasi negara. Yang ketiga ada Al-Nizam Al-Mali, itu adalah organisasi keuangan negara yang tugasnya mengelola masuk dan keluarnya uang negara. Dan yang keempat ada An-Nizam Al-Harbi, itu adalah organisasi keteteran yang bertugas mengatur susunan tentara, gaji tentara,
dan persenjataan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Al-Nizam Al-Qadai, adalah organisasi kehakiman yang tugasnya menangani masalah-masalah pengadilan umum dan sebagainya. Nah, terus di sebelahnya ada ilmu yang berkaitan dengan perkembangan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran dengan berbagai dialek. Example-nya kayak ada tuh yang wadduhi walaili idza saja. Nah, terus yang kedua ada ilmu tafsir, ilmu yang memperjelas isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran agar mudah dipahami. Terus ada ilmu hadis, ilmu yang mempelajari tentang hadis yang dimana sumber hukum yang kedua. Terus ada ilmu nahwu, ilmu ini suatu ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa Arab. Dan yang terakhir ada ilmu adab, yang dimana ilmu ini disebut juga dengan ilmu al-lughah, yaitu ilmu keindahan bahasa atau ilmu kesusastraan Arab. Dan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu dakwah pada masa Daulah Umayyah. Next. Nah, latar belakang Daulah Umayyah. Daulah Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, yaitu merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan kekaisaran Khalifah Muslim. Daulah Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad dan episode pemerintahan berikutnya. Nah, terus di sini ada khalifah pada masa Daulah Umayyah. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Yazid bin Muawiyah, ada Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, ada Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Omar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Banyak Yazidnya ternyata. Nah, lihat sini ada perkembangan Daulah Umayyah. Yang pertama, kita membahas perkembangannya di Damaksus tahun 661 sampai 750 Masehi. Itu ada ilmu agama kayak Al-Quran, hadis, dan fikih. Terus ada ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat pada masa Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi yang berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Terus ada ilmu pengetahuan bidang bahasa. Nah, itu ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada ilmu bidang filsafat, yaitu ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu maritik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran juga. Lanjut ke Andalusia tahun 756 sampai 1031 Masehi. Pertama ada ilmu kimia, yang diantaranya itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Kedua ada kedokteran. Ketika itu adalah Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Terus ada sejarah. Nah, yang pertama Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya yang berjudul Al-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Terus yang kedua ada sejarah dari Abu Bakar Muhammad bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya yang berjudul Tang Iftitah Al-Andalus. Dan yang terakhir ada sejarah dari Hayyan bin Khalaf bin Hayyan yang karyanya Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Dan yang terakhir ada bahasa dan sastra. Nah, di sini yang pertama ada Ali Al-Qali, karyanya Ali Amali dan
Al-Nawadir. Yang kedua ada Abu Bakar Muhammad bin Umar, ia menulis buku dengan judul Al-Af'al dan Fa'alta wa Afalat. Yang ketiga ada Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad bin Abdurrabbih, karya prasa diberi nama Al-Aqd Al-Farid. Dan yang terakhir Abu Amir Abdullah Ibnu Syahid, karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah Al-Awabi wa Al-Zawabik, Kasyaf Al-Daqwa, Afar Al-Syak, dan Hanut Athar. Nah, lanjut. Perkembangan dakwah Daulah Umayyah. Nah, dinasti Umayyah yang berlangsung hampir 1 abad telah banyak memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam ke seluruh dunia, sebagaimana membuka wilayah dakwah baru, dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah, memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan, pemurnian dan pengagakan bahasa Arab, pengumpulan penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologis hadis, bidang hukum Islam secara garis besar, bahwa perkembangan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah meliputi perluasan wilayah dakwah, pengembangan dan pembinaan ilmu dan pemikiran di bidang ekonomi. Nah, perkembangan dakwah pada masa Daulah Umayyah ini mencerminkan peluasan wilayah, kekuasaan Islam, dan integrasi dengan berbagai budaya lokal, meskipun terdapat beberapa kontroversi dalam sejarah Daulah Umayyah. Periode ini juga memberikan kontribusi penting terhadap penyebaran Islam dan pengembangan keilmuan di dunia muslim. Oke guys, selesai sudah pembahasan dari saya. Do you have any question? If you have, ketik di kolom komentar. Nah terima kasih untuk Anda yang telah menonton sampai selesai. If you don't watch till the end, ya sudahlah. But I hope you bisa mengerti di lain waktu dengan pembahasan saya. Sebelum mengakhiri, saya ingin berpantun, because dosen pengampu mata kuliah ini biasanya suka berpantun. Di dekat rumah ada pohon pepaya, di sebelahnya ada tanaman kaktus. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Saya Yazid Fakri Al-Husain, izin pamit undur diri. Assalamualaikum.